Salam sejahtera semuanya, sahabat. Pikiranmu yang tidak sadar adalah musuh terbesarmu. Di dalam dirimu ada sebuah ruang sunyi, ruang yang tidak pernah kau kunjungi, karena setiap hari kau terlalu sibuk mengejar suara-suara yang muncul dari pikiranmu sendiri. Namun hari ini, mari kita duduk sejenak dan lihat ke dalam, karena musuh terbesar dalam hidupmu bukanlah orang lain, bukan keadaan, bukan nasib dan bukan pula masa lalu. Musuh terbesarmu adalah pikiranmu yang berjalan tanpa kesadaranmu. Pikiran yang tidak sadar adalah gelombang liar. Ia mengarahkan hidupmu tanpa izinmu. Ia membuatmu percaya bahwa ketakutan adalah kenyataan, bahwa keraguan adalah kebenaran, dan bahwa kelemahan adalah identitasmu. Ia menyuaramu dengan nada yang lembut, tapi menghancurkan. Pikiran tidak sadar tidak ingin engkau tumbuh, karena baginya, yang penting bukan bahagia, tetapi aman. Dan aman berarti tetap di zona lama, zona nyaman yang penuh derita, asal tidak ada ketidakpastian. Maka pikiran tidak sadar akan menangis ketika engkau ingin berubah. Ia akan membuatmu ragu ketika engkau ingin maju. Ia akan meyakinkanmu bahwa jalan lama adalah satu-satunya jalan yang engkau punya. Inilah sebabnya, banyak orang bertahun-tahun hanya berputar, tidak berubah, tidak berkembang, karena mereka masih diperintah oleh pikiran yang belum bangun. Mereka hidup setengah sadar. Mereka bangun pagi bukan karena tujuan, tapi karena kebiasaan. Mereka melangkah bukan karena visi, tapi karena ketakutan. Mereka bekerja bukan karena panggilan, tapi karena tekanan. Dan semua itu terjadi karena satu hal, pikiran tidak sadar memimpin hidup mereka. Sahabat semuanya, mari kita lihat lebih dalam bagaimana pikiran tidak sadar menjadi musuhmu. Pertama, ia memperbesar masalah. Satu hal kecil tampak seperti bencana. Kesalahan kecil seperti kegagalan hidup. Komentar orang menjadi vonis mati. Kedua, ia memperkecil potensimu. Engkau merasa tidak cukup, tidak layak, tidak mampu. Padahal Tuhan menanamkan kecerdasan yang luar biasa dalam dirimu. Ketiga, ia menarikmu kembali ke masa lalu. Ia suka memutar kenangan pahit, seolah masa lalu adalah ramalan masa depan. Keempat, ia membuatmu buta terhadap keajaiban saat ini. Engkau hidup dalam kepala, bukan dalam kesadaran. Kelima, ia menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Kau jadi hidup sebagai bayangan, bukan sebagai diri yang sejati. Dan yang paling berbahaya adalah ini, pikiran tidak sadar sangat meyakinkan. Ia terdengar seperti dirimu, padahal ia hanyalah rangkaian pola lama, sisa dari masa kecil, memori masa lalu, dan energi ketakutan yang tidak pernah dilepas. Ia bukan dirimu. Ia hanya gema-gema masa lalu yang terus menuntun masa depanmu jika engkau tidak sadar. Maka jalan satu-satunya untuk mengalahkan musuh terbesarmu bukanlah dengan melawannya, tetapi dengan menyadarinya. Kesadaran adalah cahaya, dan tidak ada kegelapan yang bisa bertahan di bawah cahaya. Ketika engkau sadar, engkau kembali menjadi tuan rumah bagi pikiranmu sendiri. Engkau memegang kemudi hidupmu kembali. Kesadaran berkata, ini hanya pikiran, ini hanya pola lama, ini hanya energi yang lewat, dan tiba-tiba, kekuatan pikiran tidak sadar runtuh. Kesadaran adalah ruang yang luas, lebih luas dari ketakutanmu, lebih dalam dari lukamu, dan lebih tinggi dari masalahmu. Di ruang kesadaran, engkau bisa melihat pikiran dengan jernih, datang, dan pergi, muncul, dan hilang, tanpa harus diikuti, tanpa harus dipercaya. Saat engkau sadar, pikiran tidak lagi memerintahmu. Ia hanya menjadi alat, ia hanya menjadi pelayan, dan engkau kembali menjadi tuannya. Inilah rahasianya, pikiran bawah sadar dari pikiran tidak sadar adalah musuh. Akan tetapi pikiran bawah sadar dari pikiran sadar adalah sekutu. Pikiran sadar membantumu memilih, membantumu merencanakan, membantumu mencipta, membantumu melihat peluang, membantumu membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Dan itu semua hanya muncul ketika engkau hadir, ketika engkau terjaga. Lihatlah hidupmu. Segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, gelisah,
overthinking, semua itu bukan berasal dari dirimu. Itu berasal dari pikiran yang tidak sadar yang meminjam suaramu. Tapi engkau lebih besar dari pikiranmu. Engkau lebih luas dari pikiranmu. Engkau adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran itu. Dan ketika engkau kembali ke kesadaran, engkau tidak perlu lagi melawan apapun. Engkau cukup duduk, melihat, dan membiarkan segala energi negatif menghilang dengan sendirinya seperti kabut yang menghilang sirna ketika matahari terbit. Sahabat semuanya, hari ini, di momen ini kembalilah menjadi penguasa bagi hidupmu. Kembalilah mengambil alih kemudi. Kembalilah menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Karena hidupmu akan berubah bukan ketika keadaan berubah, bukan ketika orang lain berubah, bukan ketika masa lalu membaik. Hidupmu berubah ketika engkau bangun, ketika engkau sadar, ketika engkau melihat pikiranmu tanpa tenggelam di dalamnya. Dan pada saat itu, musuh terbesarmu akan berhenti berperang. Ia tidak lagi musuh, ia menjadi alat, ia menjadi sekutu, ia menjadi jembatan. Engkaulah tuannya, engkaulah kesadarannya, engkaulah cahaya yang menuntun hidupmu. Bukan lagi pikiran yang tidak sadar. Inilah awal dari hidup baru. Hidup yang engkau pilih, hidup yang engkau sadari, hidup yang engkau ciptakan. Sebarkan cahaya Anda, bagikan cinta Anda, jadilah berkat bagi dunia, karena itulah tujuan Anda. Itulah mengapa Anda ada di sini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Kedamaian, kebahagiaan serta kelimpahan tercurah atas diri Anda. Wassalam.